Oke, bertemu lagi dengan saya Irma Aprianti Simanjuntak. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang medan magnet pada pertemuan 2. Bagi yang mengikuti video pembelajaran saya, bahwasanya kemarin kita membahas medan magnet pertemuan 1, yaitu mengenai kawat lurus yang berarus dan juga pada sebuah kawat melingkar. Nah, maka untuk kali ini kita membahas dua hal, yaitu yang pertama tentang solenoida. Nah, apa itu solenoida? Jadi, solenoida itu adalah sebuah kawat yang dibentuk seperti berbentuk spiral dan biasa kita sebut sebagai kumparan. Nah, si kumparan ini kalau dia dialiri arus listrik, maka dia berfungsi seperti halnya magnet batang. Nah, kumparan inilah yang kita sebut dengan solenoida. Nah, misalkan ditanyakan berapa besar medan magnet pada titik pusat solenoida, atau dianggap pada gambar ini titik O, mencarinya adalah mu0 IN per L. Oke, mu0 dengan I dengan N sudah kita bahas sewaktu pertemuan mengenai kawat lurus dengan kawat melingkar kemarin. Hanya saja yang belum ada adalah L. L di sini apa? Ya, seperti biasa, kalau L itu adalah simbol untuk long. Long itu apa? Panjang. Nah, jika ditanyakan induksi magnet pada titik P, apa itu titik P? Titik P itu ada di ujung. Maka, rumusan daripada pusat tadi cukup kita kali dengan setengah. Berikutnya, kita tinjau toroida. Apa itu toroida? Toroida adalah solenoida yang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian, maka besar medan magnet di tengah-tengah toroida dapat dihitung dengan menggunakan mu0 IN per 2 VA. Nah, kalau kalian ingat yang kemarin tentang kawat pelingkar juga per 2 VA. Gitu ya. Dan di sini A adalah sebagai jari-jarinya. Nah, jikalau misalkan ada jari-jari dalam dan jari-jari luar, maka cukup kita jumlahkan jari-jarinya dan kita kali dengan setengah. Nah, oke, sebagai contoh pertama ini ya. Jadi ada soal tentang sebuah solenoida yang memiliki panjang 2 meter. Oke, kita buat diketahui. Panjang sudah pasti si L ya. Jadi L-nya sama dengan 2 meter. Next, memiliki 800 lilitan. Oke, banyak lilitan itu adalah si N. N-nya itu 800 atau 8 kali 10 pangkat 2. Gitu kan? Dan memiliki jari-jari 2 cm. Oke, jari-jari itu adalah sebagai si A. 2 cm berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan, jika solenoida dialiri oleh arus ya. Saya garis bawahi lagi arus, berarti adalah sebagai si I. Kalau I-nya 0,5 ampere, berarti boleh kita buat 5 kali 10 min 1 ampere. Maka ditanyakan yang A, tentukanlah induksi magnet. Ya, induksi magnet kalau dia di pusat solenoida. Oke, kita bahas ya. Seperti yang tadi pada PowerPoint tadi, kalau induksi magnet di pusat, mencarinya adalah mu0 kali I kali N dibagi dengan si L. Udah, kita masukkan saja. mu0-nya adalah 4V kali 10 minus 7 buat arusnya. 5 kali 10 pangkat min 1 lilitannya. 8 kali 10 pangkat 2 langsung kita bagikan dengan panjangnya. Panjangnya adalah 2 meter. Oke, kita tewaskan yang perlu. 8, 2, 4. 4, 5, 20. 20 kali 4V adalah 80V ya. Berarti 80V kali 10 pangkat. Min 7 min 1 dengan positif 2. Berarti minus 6 satuannya si Tesla. Gitu ya kan? Oke, kita lanjut yang B. Ditanyakan induksi magnet di ujung solenoida. Nah, kalau di ujung ya, tadi akan ada rumusannya bahwasanya kalau di ujung, kalau tadi di PowerPoint disebut sebagai titik P, itu mencarinya mu0 IN langsung kita bagikan dengan 2L.
Oke, kalau kita perhatikan kemiripannya ini, berarti kan boleh kita buat gini ya. Kemiripan rumusan di ujung dengan di pusat. Kalau di pusat kan tadi dia per L, berarti cukup kita kalikan dengan setengah. Maka boleh kita simpulkan apa? Induksi magnet di ujung solenoida sama dengan induksi magnet di pusat, tinggal kita kalikan dengan setengah. Ya kan, karena kebetulan udah kita cari yang di pusat. Maka mencari di ujung, cukup kita kalikan dengan setengah. Oke, kita selesaikan ya. Berarti induksi magnet di ujung solenoida di pusat tadi dia 80 V kali 10 minus 6 kalikan setengah. Berarti sama dengan 40 V kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Oke, ini sebagai contoh solenoida. Dan kalau kalian perhatikan, ada salah satu yang diketahui, yaitu jari-jari yang tidak kita pakai. Ya kan? Kecuali ini berbentuk toroida, barulah kita pakai jari-jarinya. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua, yaitu mengenai sebuah toroida. Oke, toroida memiliki jari-jari. Oke, jari-jari kita simbolkan dengan A ya. Jari-jarinya 20 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian berikutnya dialiri arus. Oke, arus kita simbolkan dengan I ya. I-nya 0,8 ampere atau 8 kali 10 pangkat min 1 ampere. Kemudian toroida ini memiliki 50 lilitan. Oke, lilitan adalah kita simbolkan dengan N besar ya, 55 kali 10 pangkat 1. Yang ditanyakan adalah tentukan berapa induksi magnet pada si toroida ini. Oke. Nah, tinggal kita masukkan saja ya. Kalau induksi magnet pada sebuah toroida sama dengan μ0 kali I kalikan N dibagikan. Nah, perhatikan. Ini sebenarnya sama halnya seperti pada solenoida pada contoh yang satu ini. Hanya saja di sini L kan panjang. Nah, karena toroida adalah solenoida yang dilengkungkan atau toroida yang dibuat berbentuk lingkaran, maka L-nya ini menjadi panjang sebuah lingkaran. Nah, kalau misalkan dikatakan dia sebagai si panjang, gitu dia kan, maka kalau dilengkungkan kira-kira seperti ini. Inilah tadi kita sebut dengan panjang seluruhnya. Nah, kalau kita tariklah ini dari titik asal sampai ke tujuannya ini, maka panjangnya ini jadi berbentuk apa? Keliling lingkaran. Maka keliling lingkaran apa? 2V kalikan dengan jari-jari. Oke, itulah alasannya kenapa pada si toroida menjadi 2VA, karena dia berbentuk lingkaran menjadi keliling lingkaran atau 2V kali jari-jari, gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja pada rumusannya angka-angkanya ya. Oke, berarti sama dengan 4V kali 10 minus 7, kuat arusnya adalah 8 kali 10 pangkat min 1, lilitannya ada sebanyak 50, 5 kali 10 pangkat 1. Kemudian terakhir kita bagi dengan 2V, jari-jarinya adalah 2 kali 10 pangkat 1. Atas bawah yang bisa kita tewaskan 4V dengan 2V dengan 2. 10 min 1 atas bawah juga tewas. Tinggal kita selesaikan, 8 kali 5 berarti 40 kali min 7 min 1 menjadi 10 pangkat minus 6 Tesla. Oke, inilah contoh untuk si toroida. Sampaikan, terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Nantikan video saya mengenai gaya magnetik untuk berikutnya.